Padahal Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik sama sekali loh. Tapi dengan alasan mediasi, kenapa tidak duduk dulu dengan tokoh-tokoh Hamas atau pihak Palestina ya? Melukai perasaan kita semua. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU tidak menutup kemungkinan memberhentikan 5 kadernya dari pengurus NU menyusul pertemuan kelimanya dengan Presiden rezim Zionis Israel Isaac Herzog. Pertemuan itu berlangsung di tengah agresi kejam dan genosida Zionis Israel yang makin gencar terhadap bangsa Palestina. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan kepergian 5 pemuda itu bukan mandat dari PBNU. Mereka disebut tidak pernah meminta izin ataupun memberikan informasi kepada PBNU. Menurut Gus Ipul, tindakan kelima pemuda itu sangat tidak bijaksana. PBNU menyatakan akan melayangkan panggilan terhadap kelima pemuda untuk dimintai keterangan. PBNU juga menyebut akan mencari tahu apa latar belakang, maksud, dan tujuan serta siapa pihak yang memberangkatkan mereka. Nah, ini adalah foto pertemuan tokoh muda NU dengan Presiden rezim Zionis Israel ya. Nah, yang belum diketahui kapan pertemuan itu terjadi. Kita sebagai publik pasti mengecam ya bahwa Israel sampai saat ini masih menggencarkan pembantaian terhadap bangsa Palestina. Mungkin agak aneh, apa tujuan 5 orang NU ini berkunjung ke rezim Zionis Israel? Apalagi tanpa sepengetahuan ketua PBNU di luar kewenangan atau kontrol PBNU. Sebenarnya apa misi dari 5 orang ini? Jadi memang agak aneh nih. Padahal Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik sama sekali loh. Tapi dengan alasan mediasi, kenapa tidak duduk dulu dengan tokoh-tokoh Hamas atau pihak Palestina ya? Nah, dengan melakukan foto-foto ini tidak berkemungkinan bahwa Israel tujuannya bisa saja sebagian dari upaya kampanye diplomasi Israel untuk menunjukkan ke dunia bahwa ada pihak muslim yang berdiri dengan mereka. Telah mendapatkan kecaman yang nyata dari berbagai pihak, kita akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan ya, apa maksud tujuannya ke sana, latar belakangnya, dan siapa yang memberangkatkan ke sana. Ketua Umum secara khusus akan memanggil pimpinan badan otonom dan lembaga di mana yang bersangkutan mengabdi. Jika nanti ditemukan mungkin pelanggaran-pelanggaran, bisa jadi melalui rapat dan arahan dari Rois Am serta Ketua Umum, yang bersangkutan bisa diberhentikan sebagai pengurus. Nah, jika terdapat pelanggaran, maka 5 orang NU ini akan diberhentikan. Ya, kita belum tahu, maka itu besok Ketua Umum akan memanggil baik yang bersangkutan maupun pimpinan dari badan otonom atau lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama di mana yang bersangkutan mengabdi. Kita akan tabayun, kita akan tanya apa latar belakang, tujuannya, dan bagaimana keberangkatan mereka, siapa yang memberangkatkan, dan seterusnya. Kenapa kemudian Presiden Israel mau bertemu dengan 5 tokoh muda NU ini? Karena mereka pun bukan kepala negara begitu kan? Bagaimana, Prof? Ya, karena mau dieksploitasi. Karena mau dieksploitasi, apanya yang mau dieksploitasi? Indonesianya, karena mereka adalah warga negara Indonesia. Kedua adalah organisasi Muslim terbesar ya di Indonesia, bahkan di dunia. Itu yang akan dicarikan. Karena apa? Karena pada saat sekarang kan dunia, mahasiswa di Amerika Serikat, di berbagai belahan dunia, semua sekarang ini mengecam apa yang dilakukan oleh Israel karena tindakan genosida. Tapi kan Israel mengatakan, enggak, kami tidak melakukan genosida. Yang kami lakukan adalah hak untuk membela diri kami karena kami diserang oleh Hamas. Nah, tentu dari pihak Israel harus mencari legitimasi itu. Nah, kalau misalnya orang Indonesia datang ke Israel, biasanya ya nggak ada masalah, karena ada juga untuk kepentingan religius, kemudian juga ada kepentingan mungkin bisnis dan lain sebagainya. Tidak ada masalah, tapi kita nggak punya hubungan diplomatik. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mereka-mereka ini diterima oleh kepala negara pada saat Israel masih melakukan serangan-serangan ke Gaza. Nah, ada konteksnya berarti ya, Prof ya?
Ya, legitimasi ini. Tapi ini sama sekali saya yakin Israel juga tahu bahwa ini tidak berpengaruh pada sikap Indonesia, sikap pemerintah Indonesia yang tidak akan mengakui Israel sebagai sebuah negara, dan sikap Indonesia yang selalu meminta agar dihentikan serangan ke Gaza. Ini tepatnya ini ada 5 anak muda ya, yang mungkin karena naif, mungkin masih punya cita-cita yang tadi disebut itu, ingin melakukan sesuatu. Saya kira semua orang juga sedang berusaha untuk melakukan sesuatu, dan itu patut dihormati. Ada yang demo, itu kita hormati, ya kan? Ada yang pakai jalur diplomasi, itu kita hormati. Tetapi mereka datang ke sana ya dalam situasi hari ini yang sama sekali tidak kondusif. Di Gaza sedang terjadi sesuatu hal yang melukai kemanusiaan kita. Mereka foto bersama Presiden Israel sambil senyum-senyum. Jadi mereka lihat itu, jadi ini sebenarnya melukai perasaan gitu, bahwa mereka datang ke sana bukan 5 anak muda, tapi mereka dianggap karena di belakangnya ada NU-nya itu. Mereka ini membawa misi apa gitu loh. Misi apa benar misinya ingin mendampaikan itu. Apa hanya tidak sekedar ada kesempatan berangkat terus berangkat, alasannya dicari. Ini kita semua menduga-duga, kita semua berspekulasi ya. Jadi mereka berangkat itu pakai apa gitu. Ini juga pertanyaan juga ini. Siapa yang memberangkatkan? Kalau memang dianggap melanggar ya diberhentikan. Baik, Prof. Hikmah, ini bagaimana dengan kepergian 5 tokoh NU ini? Apakah memang akhirnya, kalau saya mengartikan relatif mudah ya ternyata WNI siapapun dia untuk datang ke Israel, bahkan ketemu dengan presidennya saat ini. Ada yang kecolongan, ada yang memang punya misi yang lain, atau seperti apa Anda melihatnya, Prof. Hikmah? Pertama, nggak mungkin juga kalau misalnya warga negara kita datang ke Israel langsung ketemu dengan kepala negara, presiden dari Israel, kecuali memang dikendaki oleh pemerintah Israel. Ya, nggak mungkin misalnya kita melakukan kunjungan religi gitu ya, apakah yang Muslim ke Al-Aqsa ataupun yang non Muslim gitu. Nggak mungkin terus kemudian tiba-tiba bisa nggak saya bertemu dengan kepala negara, ya nggak mungkin seperti itu. Nah, jadi tidak mungkin kalau memang tidak minta atau didesain sedemikian rupa oleh pihak otoritas di Israel, sehingga memang ada tujuan-tujuan tertentu. Memang dari para warga negara Indonesia ini, mereka mungkin naif, mereka ingin punya idealisme yang ingin mereka lakukan, siapa tahu bisa begitu ya. Tetapi sebenarnya mereka ini dimanfaatkan, dieksploitasi keberadaannya oleh otoritas di Malaysia, dan kemudian dipertemukan oleh kepala negara di Israel, dan menunjukkan nanti kepada dunia bahwa inilah negara seperti Indonesia saja bisa memaklumi kita melalui negaranya. Padahal sama sekali pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita percaya dalam undang-undang dasar kita.